Selamat pagi anak kelas 8, ketemu lagi sama Bu Ruth di pembelajaran PKN. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya yang kita pakai kelas Pak Jandri. Ya, kita akan sama-sama melanjutkan di periode 3 dan periode keempat. Semangat komitmen kebangsaan itu bisa muncul di para pendiri bangsa, gitu ya. Dan kita akan lihat satu persatu terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu review singkat dulu sebelum kalian nanti setelah pembelajaran ini akan menuliskan teks eksplanasinya dengan memilih salah satu periode dari keempat ini. Ya, Ibu akan review secara singkat untuk di bagian yang pertama, yaitu reviewnya kita akan sama-sama mereview di bagian periode 1 dan periode 2 terlebih dahulu ya anak-anak. Kita lihat di periode 1 gitu ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama, tumbuhnya semangat dan kejuangan ini karena mereka punya kesadaran bahwa akan harga diri mereka. Ya, mereka sadar bahwa mereka memiliki semangat jiwa yang merdeka dan mereka punya semangat untuk bisa percaya sama Tuhan. Dan selain itu, mereka juga punya semangat untuk hidup rukun di dalam umat beragama. Nah, inilah salah satu pelopor di mana periode 1 berada. Kita di mana periode ini terjadi sebelum abad ke-20, berarti sebelum masyarakat Indonesia pada saat itu mengerti taktik dengan sistem yang baik, strategi yang baik dengan munculnya, ya mereka mulai muncul kaum intelektual di periode kedua. Kita lihat ya review yang di periode kedua. Periode kedua itu berbicara mengenai keinginan ya untuk keluar dari penjajah. Kalau di periode 1 tadi munculnya semangatnya tuh banyak ya. Muncul mulai ingin hidup rukun gitu ya, ingin bersatu, ingin di tengah keberagaman yang mereka temukan bahwa ternyata agama itu banyak ya kepercayaannya. Mereka mulai memikirkan bahwa saya ingin bersatu. Nah, di sini nih. Lalu baru di periode kedua inilah semangat mereka muncul karena mereka benar-benar ingin keluar dari penjajahan. Ya kan, maka timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, bahkan martabat manusia itu mulai diperjuangkan, di mana mereka ingin dan merasa sadar bahwa persatuan dan kesatuan di dalam perjuangan itu sangat penting, di mana ini dimulai dengan adanya atau lahirnya Budi Utomo, ya kan, atau yang kita kenal bahwa kelahiran Budi Utomo ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional, berarti hari di mana setiap warga itu ya merasakan bahwa saya merasa bangkit berarti bangun dari rasa keterpurukan, bangun dari rasa males untuk dijajah lagi, saya mau bangkit gitu ya, mau bebas dari penjajahan. Nah, periode 2 inilah muncul di mana kaum intelektual memikirkan strategi yang semakin baik, yang terstruktur, yang bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Di mana di periode kedua ini semangat dan komitmen kebangsaan itu berhasil loh terjadi, gitu ya, berhasil mengusir penjajah itu keluar dari Indonesia. Sehingga kita hari ini belajar yang namanya periode ketiga dari semangat komitmen kebangsaan, yaitu adalah masa di mana kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Itu adalah periode ketiga. Jadi, setelah di periode kedua kita berhasil mengusir penjajah dengan semangat juang yang sama, persatuan dan kesatuan yang kita bangun nih, di periode kita sama-sama mengucapkan atau merasakan semangat di mana kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita, di mana kita sudah menjadi bangsa yang merdeka yang tidak lagi ditindas oleh penjajah. Pada saat itu Belanda, gitu ya. Jadi di periode ketiga itu adalah periode di mana bangsa Indonesia mengangkat senjata dan melawan pihak Belanda dengan semangatnya dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa sebagai negara yang sudah merdeka. Karena kita sudah merdeka, kita mau melawan pihak Belanda. Ya, kita mau melawan pihak Belanda. Bagaimana sih kita bisa punya semangat di periode ketiga ini? Ada video singkat nih ya, kenapa kita benar-benar setelah merdeka kita berani loh mengangkat senjata dan melawan Belanda. Kita lihat cuplikan videonya berikut ini ya.
Oke anak-anak, dari video tadi yang kalian simak gitu ya, kalian melihat bagaimana perjuangan para pendiri bangsa gitu ya, itu tercipta karena adanya semangat jiwa dan mereka punya nilai yang sama berdasarkan undang-undang. Ya, kalau kalian baca tuh undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ kalian akan menemukan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Konsep inilah yang menjadi salah satu jiwa semangat mereka dan nilai yang mereka bawa untuk bisa mengusir penjajah. Sehingga dengan lantangnya, dengan semangatnya, Bapak Presiden pertama kita Insinyur Soekarno yang kalian lihat di layar kalian gitu ya, menyatakan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan warga kita yang sudah juga ikut campur di dalam perjuangan di periode kedua kemarin. Jadi kalau di periode ketiga, gimana kita bisa menilai semangat dan nilai komitmen kita di dalam kebangsaan? Ya kita melihat bagaimana rasa puasnya kita memperoleh kemerdekaan. Tentu ketika kalian mendapatkan suatu hal yang udah kalian impi-impikan, semangatnya itu akan menggelora gitu ya. Rasa kalian tuh bangga dengan diri kalian sendiri itu pasti akan besar. Ya misalnya nih, Yosua dapat peringkat 1 misalnya ya kan. Berarti itu kan suatu hal yang diimpi-impikan, yang sudah diperjuangkan dan akhirnya didapatkan. Tentu dia akan punya semangat yang luar biasa untuk kedepannya mempertahankan peringkatnya dan mengejar kembali apa yang mungkin perlu dibangun lagi lebih baik. Nah, itulah konsep periode ketiga. Nah, ketika kita sudah mendapatkan yang namanya kemerdekaan, semangat itu muncul dan kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Gimana caranya? Kita angkat senjata, berani melawan penjajah, bahwa menyatakan kita tidak lagi ingin dijajah, kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Itu semangat di periode ketiga. Paham ya anak-anak? Nah, saat ini kita akan lanjut di periode yang keempat. Nah, kalau periode keempat berarti periode di mana kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih maju nih ya, untuk menjadi lebih maju. Kalau kita sudah puas tadi ya, sudah semangat dengan kemerdekaan yang kita punya, di mana sekarang perjuangan kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan sekarang. Ya kan, meskipun sudah merdeka bukan berarti perjuangan kita berakhir. Ya udah, kemarin bangsa Belanda udah diusir sama para pendiri, sama pahlawan. Sekarang saatnya saya menikmati kemerdekaan. Oh, tentu tidak ya. Kita harus berusaha mengisi kemerdekaan dengan semangat dan komitmen kebangsaan yang justru akan semakin diuji. Jadi kita harus bertekad untuk menjadikan Indonesia itu lebih maju. Seperti prinsip kerjanya Bapak Presiden kita yang sekarang, ya kan, Pak Jokowi. Ingin mengutamakan Indonesia bisa semakin lebih maju. Nah, tentu berarti di periode keempat ini, fondasi, Ibu garis bawahi ya, fondasi dasar semangat juang ialah Pancasila, proklamasi kemerdekaan, dan pembukaan undang-undang. Kalau tadi di periode kita periode 3 gitu ya, dia membahas tentang bahwa undang-undang dasar itu adalah dasar fondasi mereka berjuang. Kalau udah di dalam periode 4 yang menjadi patokan kita sekarang fondasinya adalah 3. Pancasila, undang-undang, dan tentunya proklamasi kemerdekaan yang sudah kita utarakan tadi. Di mana ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya kan? Di mana semuanya itu berusaha untuk mempertahankan NKRI ini. Gitu ya. Jadi gimana nih caranya supaya saya bisa mengisi kemerdekaan sekarang di periode keempat? Ya, ada beberapa contohnya. Kalian bisa lihat video Bu Ruth setelah ini ya. Silahkan kalian lihat dulu. Hal yang dapat kita lakukan dalam usaha mengisi kemerdekaan adalah terus menghormati orang tua, berperilaku santun, tidak egois, dan berusaha untuk mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kita juga diajak untuk terus belajar dengan tekun, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab, mengikuti setiap norma
atau aturan yang berlaku di sekolah, dan yang terlebih lagi adalah selalu berusaha menjunjung tinggi dan mengejar cita-cita. Nah, video yang sudah kalian simak tadi, gitu ya, itu adalah video yang menggambarkan apa ya yang bisa saya kerjakan sekarang dalam mengisi kemerdekaan sebagai siswa. Ya kan, kita sekarang sebagai siswa kalian, jadi apa yang bisa saya lakukan? Nah, hal-hal itulah yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah kita punya. Nah, tentunya semua itu perlu tekad, ya, perlu usaha, perlu komitmen, perlu semangat. Makanya periode semangat dan komitmen kebangsaan itu kita pelajari di kelas 8. Kenapa? Karena kita menginginkan yang namanya mengisi kemerdekaan, terus mengutamakan Indonesia itu lebih maju ke depannya. Ya kan, nggak menuntut kemungkinan kita menjadi bangsa yang dijajah lagi kan. Kemarin dijajah dengan kebodohan, kemalasan, gitu ya, keegoisan. Itu adalah hal yang menjajah kita saat ini. Tentu, gimana upaya kita mengisi kemerdekaan tidak dengan keegoisan, tapi dengan hal-hal yang tadi ada di video juga. Ya kan, gimana kita sebagai siswa mau loh melakukan hal itu. Nah, kesimpulannya nih, gitu ya, dari keempat periode ini kalian menemukan bahwa semua semangat dan komitmen kebangsaan itu berjalan secara beriringan. Bukan hanya di masa lalu, gitu ya, tapi juga ada sampai saat ini. Berarti meskipun dalam masa sejarah, tapi terus berkesinambungan dan mempengaruhi kehidupan kalian di saat ini kan? Nah, maka dari itu, yuk pilih salah satu dari 4 periode ini, kalian analisislah bagaimana semangat dan perjuangan ataupun komitmen kebangsaan itu ada loh di periode yang kalian pilih. Mulailah dengan menjelaskan periode tersebut itu berbicara tentang apa, dan sampai akhirnya kalian bisa melihat di mana semangat dan komitmen kebangsaan itu diusahakan di periode tersebut. Begitu ya anak-anak, kurang lebihnya seperti itu. Untuk di dalam menyelesaikan teks eksplanasi kalian, Bu Ruth, Bu Gebi, dan juga Pak Jandri tentunya akan membimbing kalian, membantu kalian untuk menemukan semuanya. Gitu ya, tetap semangat dan Tuhan memberkati.